Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan peserta didik ya. Terutama di situ tidak membahas tentang pengelolaan lembaga dan lebih khusus lagi terkait dengan mata rantai kekerasan yang terjadi di sekolah atau di lembaga pendidikan. Ini sudah sering kita dengar berita-berita tentang itu, baik kekerasan yang dilakukan oleh guru atau pengajar kepada peserta didik, atau yang dilakukan oleh peserta didik kepada guru, dan ada juga yang dilakukan oleh wali murid atau orang tua murid kepada guru. Ini tren-tren kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, dan mungkin kita bisa coba mencari akar-akar masalahnya atau mencari pangkal masalahnya untuk dicarikan solusinya. Yang pertama, kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Itu kalau kita telisik, itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis akar yang mungkin bisa kita bisa cermati. Yang pertama, kekerasan guru terhadap murid karena guru mendapatkan tekanan dari sekolah atau tuntutan dari pihak sekolah atau oleh aturan sekolah atau standar sekolah atau oleh pressure oleh kepala sekolah. Karena sekolah menekan supaya guru bertindak disiplin, bahkan mungkin sering ada tuh kalimat yang berbunyi atau narasi yang berbunyi, kita tidak mau tahu, kelas harus tertib, guru harus bisa mengondisikan. Nah, narasi-narasi yang semacam ini akan membangun bawah sadar guru untuk selalu bertindak disiplin, bahkan kehilangan kecerdasan bagaimana menerapkan disiplin itu kepada anak. Maka kita harus mengevaluasi apakah narasi-narasi semacam ini beredar di lingkungan sekolah kita. Jika iya, itu tentu disitulah akar masalahnya. Ketika kepala sekolah main pokoknya guru harus bertanggung jawab, guru harus membereskan, maka yang terjadi nanti ketika guru dalam kondisi sangat mendesak atau merasa sedang kekurangan cara untuk mengondisikan anak, dia akan bertindak atau muncul perilaku-perilaku kekerasan terhadap siswa. Maka yang diminta dari sekolah agar perilaku-perilaku guru yang semacam ini bisa dihindari, maka sekolah harus membangun narasi ulang atau membangun ulang narasi tentang pendisiplinan anak. Bisa dirubah begini. Iya, guru bertugas, guru bertanggung jawab terhadap pengondisian siswa di kelasnya saat pembelajaran atau di saat situasi istirahat atau di lingkungan sekolah secara umum, guru-guru bertanggung jawab. Tapi jika Anda, wahai guru-guru, menemui hal-hal yang sulit Anda atasi, ada individu-individu anak-anak kita, pelajar kita menunjukkan perilaku yang kurang bisa dikendalikan, maka jangan langsung mengambil tindakan kekerasan. Silahkan Anda tegur, silahkan Anda peringatkan. Jika tetap tidak bisa, berhenti sampai di situ, tahan kesabaran Anda. Kemudian Anda catat atau habis itu bawa masalah ini ke dalam forum yang lebih besar, misalnya kelompok guru, kelompok sesama wali kelas, atau langsung kepada kepala sekolah. Jika hal ini memang diidentifikasi ada anak-anak tertentu yang menunjukkan perilaku yang sulit dikendalikan, itu sebaiknya ada mekanisme di sekolah yang terbuka untuk ikut mengatasi hal itu. Dan tidak ada salahnya misalnya anak-anak seperti itu dipanggilkan orang tuanya, dan orang tuanya diberitahu fakta-fakta bahwasanya anaknya di sekolah seperti ini. Ini sekolah tidak akan mengambil tindakan apa-apa dulu. Kami ingin mengajak musyawarah Anda, Bapak Ibu wali murid, bahwasanya putra Anda seperti ini. Nanti akan kita coba
treatment seperti ini mohon di rumah diingatkan. Seperti itu. Jadi kita melibatkan orang tua. Misalnya ada kasus anak-anak yang super aktif kalau di tingkat SD itu, yang tidak mau diam, kadang tangannya ringan tangan, menjadi hobinya mukulin atau mungkin nonyor teman-temannya. Hal ini mungkin bisa dicarikan solusi bersama orang tua murid, didatangkan psikolog. Oh, mungkin solusinya anak ini harus diikutkan ekstrakurikuler untuk melampiaskan kelebihan energinya, diikutkan renang, diikutkan futsal dan lain sebagainya. Artinya ketika ada anak-anak tertentu yang menguras emosi, itu guru harus pada posisi standby, dalam arti tidak melakukan tindakan, mencatat itu dan membawanya ke forum yang lebih tinggi untuk dikomunikasikan bersama sekolah dan wali murid. Tuh, jadi di sini ibaratkan guru itu dalam tekanan emosi, kita dari pihak sekolah harus memberikan pintu keluar sehingga emosi itu bisa ngobos, tidak jadi meledak. Harus dibangun mekanisme seperti itu. Jadi sekolah jangan mau enaknya sendiri. Kami tidak mau tahu, yang penting guru harus bertanggung jawab terhadap kondisi kelas-kelas yang sedang diampunya. Harus terkondusif. Wah, gurunya stres. Ini gimana, anak rame, terus ini nanti kalau nggak bisa saya kondisikan, saya dimarahi, saya ditegur oleh kepala sekolah, kan gitu. Nah, itu yang bisa membuat guru menjadi bertindak keras terhadap anak-anak itu. Ada kalanya dia punya kreativitas untuk mengondisikan anak, tapi kan pada saat tertentu dia bisa kehilangan kreativitas itu dan menempuh jalan pintas melakukan kekerasan. Anak disamplo, dipukul pakai penggaris, pakai apa kan gitu. Kan seperti itu. Jadi ketika guru, kita harus menyediakan mekanisme dan prosedur itu untuk menolong guru-guru kita. Itu yang pertama adalah jika sumbernya adalah lingkungan sekolah, aturan-aturan sekolah. Namun jika sumbernya adalah pribadi gurunya sendiri, misalnya di sekolah itu sudah terbangun yang bagus tadi ya, sudah kondusif, semua guru itu sabar, jika ada masalah dibawa ke atas, dibawa ke tingkat kelembagaan, ke tingkat sekolah, terus dikomunikasikan oleh wali murid, oke. Tapi ketika ada individu-individu guru yang memiliki mungkin sifat agak temperamental, mungkin ada juga yang perfeksionis, tidak bisa melihat anak tidak disiplin, selalu gatal, selalu pengen semua serba tertib. Nah, guru-guru seperti ini harus kita ajak dialog, harus kita kasih masukan-masukan, harus kita kasih wacana alternatif penanganan anak-anak yang mungkin membutuhkan penanganan khusus karena sulit dikondisikan. Dan memang guru-guru seperti ini kadang memang sudah bawaan dari karakternya, selalu disiplin dan yang selalu tidak bisa melihat tidak tertib. Asalkan itu tidak bersentuhan dengan fisik, baik atau kekerasan, termasuk yang verbal, kita pikir itu oke. Artinya dia bisa mendisiplinkan dengan memberikan konsekuensi atau sanksi-sanksi yang non kekerasan fisik atau verbal, dan anak bisa dikendalikan dan itu silahkan. Tapi ketika sudah menyentuh kekerasan baik verbal atau fisik, ini guru ini harus kita ajak bicara. Kita harus ajak bicara dan kita harapkan untuk lebih kreatif lagi dalam mendisiplinkan anak-anak. Dan terus kalau nanti tetap tidak berubah gimana? Nah, tentu kita bisa menyediakan opsi rolling. Guru ini ditempatkan di area di mana dia tidak banyak bersentuhan dengan anak. Mungkin selain mengajar, nanti dia tugasnya dulunya sebagai wali kelas atau sebagai pembimbing ekstrakurikuler atau segala macam.
itu bisa dialihkan ke bagian sarpras atau apa, intinya meminimalisir interaksinya dengan anak. Kalau kita punya guru-guru dengan karakter yang kaku ya, mendisiplinkan anak tapi kaku, itu bisa seperti itu solusinya. Berikutnya, bila kekerasan dilakukan oleh orang tua murid kepada guru. Hal ini tentu ini adalah efek domino dari guru yang melakukan kekerasan kepada siswa. Saya pikir kalau guru tidak melakukan kekerasan pada siswa, saya pikir orang tua murid juga tidak akan melakukan tindakan yang sama. Bahkan sekarang gara-gara rambutnya dipotong saja, itu orang tua murid sudah menyerang balik guru gitu ya. Itu kejadian. Maka segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, atau perilaku, atau istilahnya tindakan-tindakan yang diberikan sekolah kepada anak harus benar-benar hati-hati diterapkan. Jangan sampai membuat orang tua murid marah. Saya pikir itu sumbernya ada di sekolah ya. Kenapa orang tua murid sampai seperti itu? Memang ada anak-anak tertentu, kalau ada anak-anak tertentu yang memang sudah bawaannya dimanja dan dalam tanda petik tidak bisa disentuh, ya artinya ditegur sedikit saja orang tuanya marah, nah itu orang tuanya harus dipanggil. Ya, orang tuanya harus dipanggil sejak awal, harus didudukkan bagaimana aturan-aturan di sekolah dan konsekuensinya, dan apabila itu tidak bisa dipenuhi ya terpaksa kita kembalikan pendidikannya kepada orang tua gitu ya. Jadi kita harus mencermati tiap-tiap masalah yang terjadi. Termasuk apabila ada anak melakukan tindakan kekerasan terhadap guru. Nah, ini bisa sangat mungkin ya, biasanya memang bawaan dari karakter yang ada dari rumahnya. Ya, kita lihat dulu apakah milieu atau lingkungan yang ada di sekolah itu sudah kondusif atau belum. Kalau memang itu kondusif, tidak ada anak yang berani melawan guru. Kok tiba-tiba ada anak yang berani melawan guru, berarti kemungkinan memang bawaan anak itu dari rumah. Tapi ketika memang sudah situasinya sekolah seperti itu, banyak siswa berani kepada guru itu, maka harus diadakan evaluasi total. Ada apa di sekolah itu? Apakah sekolah itu sejak awal tidak memiliki standar-standar penerimaan murid? Apakah tidak memiliki standar-standar penanganan atau mungkin pengelolaan murid, atau misalnya apakah semua siswa itu asal diterima masuk, atau bahkan memohon-mohon siswa bisa diterima masuk sehingga tidak sempat lagi memberikan aturan-aturan, prosedur-prosedur kepada calon siswa. Nah, itu bisa menjadi sumber masalahnya yang bisa dikaji. Jadi kalau misalnya ada banyak ya, ada yang viral satu kelas itu mentertawakan gurunya, bahkan membuli gurunya, itu kan perlu dipertanyakan bagaimana awal-awalnya anak ini masuk, bagaimana sistem penerimaan siswa di sekolah itu. Ya, kalau posisi dari awal saja sekolah itu sudah bertekuk lutut di hadapan siswa, di hadapan orang tua murid, please daftar ke tempat kami, please silahkan, mohon. Nah, sudah alamat akan terjadi hal-hal yang seperti itu tidak mengherankan. Makanya kalau memang itu ingin dihindari sejak awal, harus mulai dibangun standar-standar yang ada di sekolah, sekecil-kecilnya sekolah, sesederhana sekolah harus tetap memiliki wibawa. Karena tanpa itu, bagaimana kita akan membangun karakter siswa? Apakah kita semata-mata hanya yang penting dapat murid itu nanti bisa membawa penambahan dana BOS sehingga bisa memberi masukan sekolah, bisa menjadi bagian upaya bertahannya hidup guru-guru, apakah hanya semacam itu? Wah, itu akan menjadi siklus kehidupan sekolah yang tentu dalam tanda petik ya sangat mengerikan gitu. Dan saya pikir itu harus dievaluasi total gitu ya. Itu sekilas tentang kekerasan yang ada di lembaga pendidikan.
Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.